Masih. Nah, ini contoh yang ya, lihat sini. Jangan yang ke sana tadi, lihat sini ya. Ini kameramannya mau lari aja. Halo, jumpa lagi dengan saya Om Joni Ray. Dan saya sekarang bersama dengan maaf, nggak ada. Ya, saya sendirian monolog hari ini. Ya, di meja ini sudah terpajang barang-barangnya Om Joni Ray. Ya, barang-barang saya maksudnya. Ini beberapa waktu yang lalu kan Om yang biasanya di sebelah ini sudah memperkenalkan barangnya. Jadi saya berkesempatan atau dalam hal ini diharuskan memperkenalkan barang-barang saya. Mari kita mulai dari yang sebelah sini. Tapi sebenarnya barang-barang ini saya tunjukkan lebih ke arah fungsinya ya, karena beberapa ini kelihatannya sederhana tapi secara fungsi banyak yang belum tahu. Misalnya seperti yang pertama saya perlihatkannya adalah helm game changernya Abus. Kenapa ini termasuk favorit saya? Memang helm ini umum, tapi yang bikin tidak umum adalah fungsinya. Helm ini mempunyai celah yang cukup besar di depan. Ketika saya bingung bagaimana harus memasang kamera, celah ini sangat berfungsi. Dipasangi tempat kamera seperti ini. Loh, ini kamera apa? Nah, ini pasangannya. Kamera Insta360 Go 3. Ini sampai mangkak warnanya ya, karena dipakai di outdoor ya. Loh, kok bisa segini masuk? Nah, ini kameranya ya bisa lepas terus masuk di sini. Loh, jadi on. Bentar, saya matikan. Nah, jadi kalau ada beberapa tayangan channel tetangga itu, ini sudut pandangnya seperti gini. Nah, masangnya di sini. Kenapa helm ini? Karena yang lain tuh tidak punya lubang ventilasi sebesar ini. Nah, jadi ini gampang, jadi bisa diselipkan, bisa dilihat ya. Ini diselipkan, jadi noknya itu masuk, tinggal di kabel disk. Jadi kalau mau ngelepas, tinggal dilepas gini aja, pasang lagi. Nggak mungkin jatuh, ya. Tinggal dicopot gini. Nah, ini soal helm. Jadi helm ini memang sering saya pakai sekarang karena satu, berkamera. Kedua, kalau berpasangan sama kacamata, dia nggak natap-natap gini. Nah, jadi mata saya kan minus. Banyak sekali yang tanya kacamata apa yang cocok untuk orang minus ya. Salah satunya Alba ini. Nah, kalau sama helm ini, fungsi kacamata dan helm ini bisa klop. Karena apa? Karena tidak natap. Dari ada beberapa helm itu kalau dipakai ini, ininya ketatap. Jadi waktu di sepeda sering turun gini karena kesurung sama helmnya. Nah, itu. Jadi helm memang penting, harus sering dipakai, tapi kalau fungsinya ketatap-ketatapnya enggak enak kan, enggak baik kan gitu, enggak nyaman gitu loh ya. Kan penting nyaman kalau pakai helm itu. Ya itu salah satu yang nyaman ini ya game changer ini. Nah, yang kedua, mari kita bahas yang di sebelah sini. Ini botol. Botol ini adalah namanya Bivo. Bedanya apa? Botol ini terbuat dari stainless. Nah, dari logam. Yang ini ada lapisan solikinnya. Jadi ada warnanya. Nah, biasanya kalau ini jadi keras ya, nggak bisa ditekan gini, nggak bisa. Tapi jangan khawatir. Secara fungsi ini ada lubang anginnya. Jadi kalau kita minum itu valve-nya ini ditarik, begini kan airnya mengalir dengan cukup deras, nggak terlalu deras, kan yang penting cukup ya. Nah, jadi kalau tinggal nutup, tinggal ditutup gini.
Hanya saja uniknya lagi botol ini karena ini dari logam, dari stainless ya, jadi tidak melulu nanti mulus seperti gini, nggak melulu. Jadi advertisingnya itu setiap teko apa setiap dan itu punya cerita. Nah, saya ada contoh yang pernah saya pakai tapi sedang dicucikan. Botol saya itu sedang dicucikan. Oh, ini sudah selesai dicucikan. Oh ya, makasih. Nah, ini nanti kapan-kapan belum dicucikan lagi ya botolnya ya. Ya, masih. Nah, ini contoh yang ya, lihat sini, jangan yang ke sana tadi, lihat sini ya. Ini kameramannya mau lari aja. Jadi, nah ini botol yang Vivo stainless yang sudah terpakai. Jadi pesok-pesok warnanya ganti gini, tapi secara fungsi airnya masih tetap jernih seperti gini. Jadi kualitas airnya itu biasanya kalau botol plastik itu kan apa ya, dibau ya. Kalau ini enggak. Ada dua versi, ada yang biasa, ada yang insulated. Yang insulated saya taruh di sepeda saya, itu nanti bahasannya. Berikutnya kita bahas adalah ini. Ini adalah pembersih rantai saya. Nanti tahu ya, kalau kita sepeda itu kan sering membersihkan rantai. Nah, ini alat yang paling sederhana untuk membersihkan rantai. Jadi dua sikat gigi gini, ada yang di kabel tis, ada yang dikaret. Kalau saya dikaret karena bisa elastis gini. Kan biasanya lebih senang pakai karet atau pakai plastik gitu. Kalau pakai bahan rubber itu biasanya lebih elastis. Nah, ini jadi cepit gini terus rantainya dibersihkan. Nah, karena teman saya tuh waktu saya membersihkan ini kasihan sama saya, dia menghadiahi saya, nah ini apa, pembersih rantai yang lebih sophisticated, lebih canggih, lebih beradab gitu ya, daripada sikat ini. Jadi ada degreasernya, ada olinya langsung, jadi nggak perlu tangannya kotor. Kalau ini kan semburat-semburat gitu, nanti olinya kemana-mana. Jadi saya di sini nggak bisa nyontohkan, nanti satu ruangan, yang punya ruangan bisa marah, saya disuruh nyuci 2 hari 2 malam nanti. Nah, kalau pakai alat seperti gini kan lebih mudah untuk nyucinya gitu loh. Nah, nanti kalau ada yang minat tahu bagaimana makainya akan dibahas terpisah lah gitu. Paling enggak Anda enggak perlu pakai ini kalau sudah punya seperti ini. Yang berikutnya adalah cokit ban tire glider ini. Caranya bisa Anda lihat di internet, di YouTube itu. Ini memang agak unik. Jadi nanti detail pemakaiannya itu ada di sana. Terus terang saya baru dapat. Jadi ya belum tahu cara bukanya bagaimana. Tapi ini cokit ban yang revolusioner. Jadi nggak umum, biasanya cokit kan biasa gini. Ini bentuknya aja aneh. Nah, berikutnya adalah ini sepatu yang sering saya pakai sekarang. Namanya S-Work Fan Evo. Ini biasanya pendengar lihat kan di sepatu road. Ini enggak, ini sepatu MTB. Jadi sekarang akhir-akhir ini kan saya lebih sering pakai pedal MTB. Ini versi MTB-nya. Kelebihannya apa? Di iklim kita yang panas ini sangat adem. Nah, namanya aja Fan Evo. Jadi kalau ini pakai kaos kaki, nah ini kelihatan, jari aja saya aja kan kelihatan, tembus. Mungkin kalau versi anu itu kayak kelambu apa renda ya gitu. Hah?
Iya, nggak kelambu rendah ini. Jadi ini adem, cuman ya gitu. Kalau kena air sedikit aja tembus ke kaos kakinya. Gitu. Jadi ini versi MTB-nya. Ini sepatu. Berikutnya ini bukan ban. Ini adalah tas saddle bag, tas yang di bawahnya saddle itu dari Pana Racer. Namanya Buck It dari Pana Racer. Kok seperti ban? Ya memang ini adalah salah satu usaha Pana Racer membuat lini produk baru dari limbah ban mereka. Jadi ini memang ban BS ya, ban apa? Afkir. Nanti ini ban saya lupa ukurannya, terus dipotong, dikasih resleting, jadi ini unik. Kapan hari pernah waktu saya pakai pernah dibahas Om Janujoni kalau tidak salah, itu yang bahas ini. Ya ini barangnya kalau dilepas dan ditaruh di meja seperti gini. Jadi mungkin kalau ada yang suka berprakarya, ini salah satu idenya. Milih ban yang agak gede, tinggal dikasih resleting gini. Jadi ini kan sebetulnya ban dipotong, ditekuk, dikasih resleting. Sudah, itu aja. Nah. Apa ini anti air? Tasnya anti air, dalamnya enggak. Karena ini kelihatan aja resletingnya bolong-bolong. Jadi ini enggak aman karena bolong, tembus. Ini cuman tas kacamata, jadi untuk yang suka berpergian bawa kacamata gede gitu, kadang-kadang kan bingung bawanya. Ternyata ada casingnya supaya enggak rusak lensanya yang besar ini ya. Nah, kalau yang sebelah sini ini sepatu Asa yang sudah sering muncul. Kalau yang tadi ini MTB, yang ini versi road. Bawahnya sudah karbon dan ini kerjasama dengan Avilio. Sepatu Asa ini bisa didapat di Asawear ya Om ya? Asawear.com. Bahannya sudah kulit ini kan? Iya. Ya ini karena belum saya pakai karena saya sering pakai yang MTB. Tapi sama-sama boy. Tuh. Sama-sama ya walaupun tapi sama-sama fungsinya sudah putaran gini. Enggak beda. Bawahnya sudah sol karbon. Ada tanda tangannya Om sebelah saya ini. Ya. Oh iya ya. Nggak capek dia tanda tangan ini. Wah, tiap jualan teken terus ya. Nah, ini numpang subjersey, numpang promo ini jersey Johnny Ray yang versi jersey sub versi Johnny Ray. Nah, mestinya yang keluar itu adalah warna ini. Warna merah campur kuning kehijauan atau hijau kekuningan. Ini sebetulnya versi ini yang keluar. Tapi karena ketika dipakai itu kurang cocok sama sepeda yang biasa saya pakai, maka saya request versi warna birunya yang seperti gini. Jadi kenapa kalau birunya ini mirip sekali sama sepeda saya, ya memang ini spesial di requestkan supaya warnanya nggak terlalu mentang gitu ya, nggak terlalu jauh sama sepeda saya. Jadi kalau dilihat tuh matanya yang lihat adem gitu loh, oh sama gitu loh, nggak dangdutan banget gitu loh. Nah ini versi birunya lebih sopan, dituntun. Ingat kalau yang goes itu yang kuat ya, jadi kalau yang kita ini sopan. Jadi yang sering melakukan hal ini dan mengamini dan meyakini falsafah ini, monggo bisa
menambah pendapatan saya dan sub jersey itu. Kalau ini habis saya jadi nggak usah dibahas gitu. Nah itu yang di meja. Mari kita bahas beberapa barang yang nempel di sepeda saya. Nah ini barang-barang saya yang nempel di sepeda saya. Jadi barang favorit itu kenapa favorit? Ya karena dipakai kan. Nah ini jadi yang favorit saya sekarang nempel. Contohnya ini lampu dari Breton Guardia R300L. Ini lampu yang pakai radar, maksudnya berfungsi sebagai radar. Jadi yang tadi ada dusnya di meja, ini lampunya ketika dipasang. Masangnya bisa di seat push lurus, gepeng, ataupun yang di shape itu sudah disediakan. Jadi jangan khawatir loh, ini kok pegangannya kok seat pushnya bundar. Bisa. Lampu ini bisa mengingatkan kita walau kita sedang bercakap-cakap dengan teman, bisa mengingatkan kita kalau ada kendaraan di belakang seperti pagi. Nah, seperti gitu. Habis itu ada yang lewat. Jadi bayangkan kalau kita tidak tahu ada kendaraan di belakang yang terkoneksi sama cyclocom-nya, bisa terlihat di cyclocom kalau ada kendaraan yang mendekat. Yang berikutnya adalah ban ini. Ban ini adalah ban Panaracer Gravel King ukuran 32C. Tapi yang ini limited edition tahun 2023. Warnanya biru. Nah, ini memang kalau ada kecoklatan ini bekas dipakai, ya. Ini bukan saya yang warnai, tapi ini memang bekas dipakai. Jadi warna birunya ini limited edition yang 2023-nya. Yang 2022-nya birunya agak sedikit lebih muda. Nah, berikutnya adalah sadel ini. Dari sadel yang sebelumnya yang agak gemuk itu, yang di sepeda ini saya ganti sadel Pro Stealth yang lebarnya 140 kalau tidak salah, 140 sekian gitu. Sama-sama short nose-nya, cuman lebih tipis dan lebih cocok kalau saya posisi panggul atau berat badannya maju ke depan sini. Ini lebih enak kalau untuk sini karena nanti ada hubungannya dengan handlebarnya ya. Nah, ini botol yang insulated sama seperti yang tadi saya sebutkan di meja, cuman secara beratnya cukup berat. Ini kalau dipakai silikon modelnya seperti gini. Lalu ini sudah ada tutupnya supaya kalau kena kotoran enggak kotor. Jadi saya buka tutup ini. Kenapa? Nah, ini botol cage yang ngambilnya dari kanan. Jadi ada botol cage itu yang bisa diambil dari salah satu sisi. Fungsinya apa? Fungsinya bila botolnya tuh panjang, ya, yang panjang botolnya maksudnya. Jadi nggak usah mengganti botol cage kalau yang panjang bukan botolnya. Jadi ini khusus untuk botolnya yang panjang. Nah, ini, untung nggak jatuh. Ini ngambilnya itu dan naruhnya dari samping. Ini. Kalau seperti botol cage biasa yang diambil dari atas, nggak bisa ini, nggak ketemu, ketatap. Makanya dari samping gini ngambilnya. Naruhnya juga dari samping. Jadi nyerepet miring gitu ya. Ini kalau ini tasnya memang customnya untuk sepeda ini, jadi segitiganya pas nyisakan satu botol juga modelnya gini, segitiga gini. Jadi mereknya Kaibab kalau nggak salah, tapi ini custom. Bisa, menurut saya yang di Indonesia banyak yang bisa custom ini. Yang penting Anda bisa ngukur lebar, tinggi, dan sudutnya ini. Tapi yang penting fungsinya ya. Nah, berikutnya
adalah seperti yang sering tanya, ini guling bantal atau apa kok tulisannya ada torpedonya, di sini ada sasarannya. Nah ini misil apa? Bukan, ini tempat minum, teman-teman, guys dan pendengar sekalian. Ini ada selangnya, ini bukan anten ya. Ada yang tanya itu anten apa Nah, ini dibuka, ini lidnya untuk air ya. Jadi di sini. Jadi ini mempermudah saya untuk minum ketika perjalanan jauh, dan juga ngisinya dan lain-lainnya jauh lebih mudah karena bukaannya di atas itu. Jadi ini satu paket sama mountingnya ini. Jadi bukan hal yang terpisah. Jadi bukan belinya mountingnya di mana botolnya di mana. Ini sudah satu paket, sudah satu set. Nah berikutnya adalah handlebar Metron 4D MAS ini. MAS itu apa ya? Sistem gitu pokoknya. Jadi saya lupa. Aero System gitu ya. Jadi intinya ini handlebar yang tanduknya ini sudah didesain khusus dipasangi tanduk. Jadi ada knotnya. Nah ini punyanya Vision. Di khusus. Ini bisa dicopot, bautnya tinggal di bawah sini copot. Jadi lepas. Ya kalau dicopot lepas ya Mas nih. Kalau dimasukkan ditempelkan di baut ya nempel seperti ini. Modular Aero System. Nah itu tadi ada kerpeannya, modular Aero System. Saya cuma lupa M-nya loh, modular. MAS 4D MAS ya, itulah itu. Berikutnya adalah lampu Supernova M99DY versi, nah ini versi Dynamo Hub. Jadi kalau Anda dengar kata-kata Dynamo Hub, bukan berarti sepeda saya ada dinamonya. Awas kalau fitnah ya. Ya, jadi ini bukan dinamo untuk membantu stroke atau pedaling saya. Jangan ada yang fitnah. Oh, Umre pakai sepeda e-bike. Bukan. Jadi ceritanya ini dinamo kalau di mobil itu dinamo ampere. Jadi ini justru dinamo penghasil listrik, karena dinamo itu fungsinya dua. Satu, menghasilkan daya maksud saya dinamo itu banyak fungsinya. Salah satunya menghasilkan daya listrik atau daya gerak, daya dorong. Yang ini menghasilkan daya listrik, tapi timbulnya listriknya itu dari tenaga engkolan kita sendiri, sama dengan lebih berat, nyeret, lebih berat secara bobot karena bisa dilihat hubnya gede ya. Ini sudah termasuk yang bisa dibilang paling ringan friksinya, gesekannya, tapi biar bagaimana berat. Dan lampunya ini ada versi baterainya, baterainya seingat saya bentuknya segitiga, cuman saya lupa tipenya apa sama M99 ini. Nah contohnya seperti gini. Nah ini kalau diangkat sedikit, nah, nih diangkat, lihat muternya nggak bisa nyar, langsung berhenti. Nah kan, jadi ini malah beban nyeret, ada bebannya, bukan yang terus ini ini nanti bantu putarannya, bukan. Jadi kalau ini berputar itu berarti lampu ini ada tenaganya. Sebetulnya kalau kita pakai di jalan, ada tombol tadi yang di handlebarnya ini bisa ngedem lampunya. Jadi ada tombolnya di sini. Cuman tidak bisa dipraktekkan karena satu terang, dua nggak ada yang mau muter gini terus sampai
apa ya, setrumnya itu cukup untuk bisa didimkan, karena harus agak ada waktu supaya tenaganya itu cukup, bisa lampu jauh sama lampu pendeknya itu bisa milih. Dan karena ini diciptakan di negara-negara yang mengharuskan sepeda itu lampu itu nyala, fungsi ini tidak bisa dimatikan di malam hari. Jadi misalnya supaya tidak berat, kalau sudah dipasang terus ngelinding, kalau malam tidak bisa dimatikan. Kalau siang saya bisa matikan. Saya belum bisa cara ngeditnya. Mungkin paling gampang ya kabelnya yang di sini ini dicopot gitu ya, supaya kalau nggak berat, kalau nggak mau terbeban. Tapi secara settingan formatnya, lampu ini tidak bisa tidak nyala ketika di malam hari. Kalau siang masih bisa dimatikan, bisa nyalakan. Itu. Jadi dinamo dan lampu ini kesatuan. Kalau saya ganti wheelset depan, maka lampu ini tidak akan berguna. Karena ya tidak ada dinamo, tidak ada dinamonya kan, hubnya gitu. Jadi itulah barang-barang saya yang favorit menurut saya. Jadi saya jelaskan fungsi-fungsinya, semoga bermanfaat. Dan juga satu, sepeda ini yang akan saya pakai di TGX, Trenggalek apa itu? Journey ya, Trenggalek Journey. Beratnya sebelum ada tas ini itu sudah sekitar 11 kilo lebih. Jadi kalau tas ini saya isi roti dan lain-lain itu pasti 12 kilo lebih. Ini contoh aja ya, saya sudah lupa di sini naruh apa. Nah, di sini ada ngejel, ada apa buat ini kan tubeless ya, ini alat untuk nempelnya. Di sini apa power bank, ini gel lagi gitu. Jadi ini jelas ditimbang, ini tadi lupa ditimbang, tapi kira-kira 12 kilo lebih. Jadi kalau ada yang ngomong sepedanya Om Re ibet dan berat, awas ya, enggak, jangan fitnah gitu loh. Karena ini memang sepedanya besi, berat, dan fungsinya seperti itu. Nah ini kalau Anda lihat item-item ini apa? Ini cecel ya, alias baret. Jadi sepeda kalau dipakai sering baret. Kalau istilah kerennya itu battle damage, ya, battle scar, battle damage gitu. Jadi kalau siapapun yang mengeluh, oh sepeda saya berat gini, ya ini salah satu sepeda yang berat di atas 10 kilo. Jadi kalau sepeda Anda lebih ringan dari ini, jangan beralasan untuk tidak kuat karena sepedanya berat, karena sepeda saya juga berat ya. Itu. Sampai jumpa di TGX yang ikut, dan kalaupun nanti ada apa-apa di TGX, sepeda saya berat, jadi saya punya alasan kuat ya. Sekian dulu, masih dari saya. Mari.